Salam jumpa adik-adik dengan saya. Nama saya Sabto Misrianto atau lebih dikenal dengan Mas Sabto. Salah satu pekerja pengrajin sekaligus pengusaha sablon. Kami perkenalkan di sini mencetak dengan sarana sablon. Sablon adalah cetak saring atau screen printing, yakni proses menggandakan dengan cetak saring atau di sablon. Kita tahu ada bermacam-macam cetak mencetak, tetapi akan saya sampaikan di sini adalah cetak saring. Apa kelebihan cetak sablon? Yang pertama adalah modal usaha tidak perlu besar, sesuai kemampuan kita masing-masing. Dimulai dari yang kecil sampai yang nanti pengembangannya mungkin yang lebih banyak modal lagi. Yang kedua adalah keterampilan tidak perlu mempunyai keterampilan khusus. Dengan pengetahuan dan latihan yang cukup singkat, adik-adik bisa melaksanakan pekerjaan sablon. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kita harus mempunyai prinsip yang saya singkat dengan KRU atau KRU. Satu adalah kerja, kedua adalah rajin atau rapi, dan ketiga adalah usaha. Nah, tiga hal itulah yang akan nanti menunjang usaha sablon atau pengembangannya. Marilah kita rinci 7 langkah untuk sukses sablon. Yang pertama adalah pengenalan alat-alat, gitu. Pengenalan alat-alat. Kemudian yang kedua adalah kita dapat merekayasa alat-alat sablon sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga adalah teknik pemindahan gambar dari screen nanti bisa menjadi hasil produk semacam yang saya sampaikan di sini. Adalah produk sablon itu bermacam-macam, yakni ada stiker, ada label atau tiket, ya. Kemudian ada juga untuk souvenir. Ini souvenir gelas ini, ya, bisa kita sablon. Kemudian yang anak-anak muda itu sering adalah t-shirt atau kaos. Ini ya, sering kita gunakan sebagai souvenir juga untuk seragam dari anak-anak remaja maupun untuk olahraga. Ini yang perlu saya sampaikan produknya sablon itu. Langkah yang keempat yaitu pengenalan alat afdruk. Alat afdruk ini ya kita bisa melihat pada foto. Kalau kita biasa mendengar adalah foto, tetapi di dalam sablon afdruk itu juga hampir mirip seperti foto, pemindahan gambarnya. Hanya kalau foto pakai film negatif, di sini pakai film positif. Untuk itu nanti akan dijelaskan pada langkah yang selanjutnya. Saya sampaikan yang kelima adalah pengenalan obat-obat afdruk, kemudian pengenalan obat-obat sablon, termasuk tinta cat atau tinta sablon. Ini kita harus paham karena setiap bahan itu catnya lain-lain. Seperti untuk kain akan lain dengan kalau dipakai untuk kertas. Untuk kertas lain untuk plastik. Demikian yang lainnya juga gelas. Jadi kita harus mengenal untuk obat-obatan dari sablon. Yang keenam adalah sarana penunjang. Ini
sarana penunjang itu kita bisa merupakan dari proses awal penyiapan gambar, itu alat-alat untuk menggambar itu termasuk alat penunjang. Kemudian abstrak itu alat-alat yang mendukung proses abstrak. Yang ketiga mungkin untuk mendukung proses produksi atau pemindahan gambar ke benda yang akan kita sablon atau kita gandakan. Ini banyak sekali alat-alat penunjang yang nanti bisa kita perlihatkan dan juga bisa kita pelajari sambil jalan, karena ini hanya merupakan penunjang saja. Paling tidak nanti harus tahu peralatan utamanya. Langkah yang terakhir adalah langkah yang ketujuh. Itu adalah memperhatikan keselamatan kerja, juga memelihara alat-alat setelah produksi. Jadi ini bisa dikatakan pasca produksi. Selanjutnya pasca produksi adalah menyangkut adalah penyortiran hasil produksi. Ini menyangkut juga kualitas hasil yang nanti akan menunjang proses pemasaran kita, karena kalau hasil yang kita berikan kepada pemesan itu bagus, maka akan mengalir pesanan-pesanan berikutnya. Kemudian pemasaran ini juga cukup penting, karena untuk pengembangan usaha marketing itu sangat penting sekali. Tapi di sini akan disampaikan secara dasar saja, karena kalau pemasaran itu luas sekali jangkauannya. Yang pertama adalah kesiapan. Marketing itu kesiapannya alat-alat peraga yang akan kita contohkan. Kemudian yang kedua adalah katalog atau daftar harga. Di dalam usaha, daftar harga memang penting, karena konsumen akan melihat, membandingkan dengan produksi yang lainnya. Yang akan dipilih tentunya saja yang lebih murah. Ini marketing. Maka kalau kita nanti bernegosiasi dengan calon pelanggan, kita harus tegas untuk menyampaikan harga. Jadi umpamanya calon konsumen itu menunjukkan produk apa yang diinginkan untuk dicetak, kita sudah bisa mengkalkulasi harga pada saat itu dengan tegas, karena ketegasan ini akan meyakinkan pelanggan memang kita adalah profesional. Demikian 7 langkah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik dalam mengembangkan usaha, khususnya cetak mencetak sablon. Selamat sukses, usaha akan berhasil dengan kemampuan. Terima kasih. Langkah pertama yang harus kita tempuh dalam cetak sablon, yang pertama menyiapkan alat-alat. Alat-alat apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah screen, bingkai screen atau bingkai cetak. Di pasaran dijual dua macam screen. Ada yang berwarna kekuning-kuningan seperti ini. Kemudian ada juga yang berwarna putih. Ini screen. Tetapi sama saja, yang membedakan adalah saringan atau tingkat kerapatan pori-pori screen.